lama, paling satu jam ya, saya nggak lama 1 jam karena hari ini topiknya aktuator dan sebetulnya ada tugas baca untuk kalian, tapi saya terangkan dulu supaya bacanya ada bayangan gitu ya. Jadi saya terangkan dari buku referensi. Saya share screen dulu. Ini tugasnya nanti ya. Oke, kita masuk ke dalam topik aktuator. Masih direkam ya? Oke. Ya, jadi kemarin kalian di praktikum sudah sampai ke sensor ya, sudah sampai ke sensor dan kalian sudah lihat fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke aktuator. Jadi dalam sistem mekanik ya, itu aktuator adalah satu sebab kenapa sistem itu dinamakan sistem mekanik, karena dia berhubungan dengan gerak mekanik ya. Nah, cuman dalam sistem mekatronika ya, gerakan mekanik ini disebabkan oleh sinyal elektrik ya, tegangan atau arus gitu ya, jadi yang disebabkan. Nah, paling gampang kalau Anda lihat misalnya main komedi putar itu ya, main komedi putar ya, waktu itu masih main komedi putar nggak tahu ya, komedi putar itu kalau Anda lihat, kalau pernah perhatikan gimana cara dia bergerak ya, itu di bagian tengahnya ada sebuah motor ya, ada sebuah motor yang digerakkan dengan sinyal listrik ya. Itu ya, contoh yang lain banyak. Misalkan kalau di pabrik-pabrik gitu ya, suka ada mesin seperti mesin CNC, ada robot. Nah, itu semuanya mereka digerakkan oleh aktuator. Robotnya bisa bergerak dan motor listriknya. Nah, beberapa di antara aktuator tersebut itu ada solenoid, kita lihat sebentar. Kemudian DC motor, ada stepper motor, ada servo motor, ada hidrolik, pneumatik. Nah, tugas Anda hari ini adalah membaca bab 10. Ya, membaca bab 10 ya, macam-macam aktuator. Nah, aktuator ini kalau kita lihat dalam sistem keseluruhan ya, dia merupakan satu bagian dari sistem mekanik. Kalau Anda lihat di sini, ketika Anda belajar tentang rangkaian listrik itu sebetulnya ada di area sini. Ada di sini ya. Ada sirkuit, ada amplifier dan sebagainya itu ada di sini. Nah, digital sistemnya juga ada di sini. Kalau Anda belajar tentang kemarin tentang digital, rangkaian digital ya, itu ada di sini, itu termasuk juga ada rangkaian digital ya. Kemudian juga di sini ada yang namanya, jadi di sini otaknya ya, di sini otaknya sistem digital ya. Kemudian untuk menggerakkan sebuah sistem mekatronika, maka dia mengirimkan sinyal kepada sinyal conditioning sinyal ya. Ini seperti ada amplifier juga, kemudian ada power ya. Nah, power ini terutama yang akan menggerakkan aktuator ya, karena dia kan tegangan mekanik, jadi dibutuhkan daya untuk menggerakkan apa namanya, seperti DC motor menggerakkan shaftnya gitu ya, itu menggunakan power ya. Sedangkan logika tegangan ininya, digitalnya itu ada di sini. Nah, dia menggerakkan aktuator, kemudian aktuator itu diukur oleh sensor. Jadi untuk menggerakkan apa namanya, misalkan robot gitu ya, robot bergerak berapa derajat, itu nanti bagaimana caranya tahu dia bergerak sekian derajat, itu dia pakai sensor. Ya namanya apa namanya? Ya, dia pakai potensiometer ya di sini. Pakai encoder. Ya, potensiometer dan encoder itu dia pakai sensor, kemudian tahu sekian derajat itu dari sensor, kemudian informasi dari sensor itu masuk kepada bagian input. Nah, sebenarnya konsep ini nanti akan Anda dalami lebih jauh di otomasi industri, terutama di bagian sistem kendali ya. Gitu. Jadi ini muter-muter aja. Ini namanya closed loop control. Nah, itu nanti di otomasi.
Nah, kita akan fokus pada aktuator ini, ya. Nah, jadi secara prinsip ya, dia adalah sebuah perangkat yang mengkonversi dari sinyal listrik menjadi sebuah gerakan. Nah, konversinya ini itu konsepnya seperti apa? Kenapa dia bisa mengkonversi dari sinyal listrik menjadi gerakan? Nah, itu fenomenanya pernah Anda pelajari di fisika listrik ya, yang namanya electromagnetic principle. Nah, kalau Anda masih ingat ini hukum Lorentz ya, gaya sama dengan arus listrik dikali dengan medan listrik magnetic field. Jadi ada arus listrik dan magnetic field. Ya, kalau dikalikan itu menjadi gaya. Nah, perkalian ini adalah perkalian silang, sehingga ini mengikuti aturan tangan kanan ya. Nanti pelajari lagi di fisika listrik. Ya. Jadi ini adalah arus listrik ya, jadi dari komponen listrik Anda itu dia mengirimkan arus. Nah, arusnya ini nanti membutuhkan medan magnet ya untuk menjadi gaya. Jadi nggak bisa dengan arus sendirian, dia harus butuh medan magnet. Itu prinsipnya. Nah, atau tangan kanan Anda nanti bisa lihat lagi. Nah, satu contoh aktuator yang sederhana adalah solenoid dan relay ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi di sini misalkan solenoid, Anda lihat ini ada sebuah bagian yang akan bergerak secara mekanik. Kemudian nanti dia akan dialiri arus listrik, gitu ya. Dan ini akan menghasilkan medan magnet, ya, sehingga dia nanti akan bergerak naik turun. Itu di solenoid. Nah, jadi prinsipnya, ini contohnya paling gampang pada bel listrik ya. Bel listrik itu menggunakan solenoid. Jadi kalau ada arus karena mencet bel gitu ya, mencet bel itu dia naik turun. Nah, seperti itu. Itu sebuah solenoid. Nah, aktuator berikutnya adalah motor listrik. Nah, kenapa saya sebut dengan motor listrik? Karena macam-macam bentuknya. Ada yang dia merupakan motor AC, ya, atau motor induksi. Ada yang merupakan motor DC. Nah, prinsipnya sudah pernah Anda pelajari di fisika listrik, ya. Jadi ada yang namanya stator, yang ada rotor, bagian yang bergerak, dan ada bagian stator, bagian yang diam, gitu ya. Nah, di bagian stator ini dan bagian rotor itu ada kutub-kutub medan magnet. Ya. Jadi ini menggunakan hukum Faraday. Ya, jadi arus yang bergerak itu menghasilkan medan magnet. Ya. Demikian sebaliknya, medan magnet yang bergerak itu menghasilkan arus listrik. Itu baik motor DC maupun motor AC itu prinsipnya sama. Cuma nanti bedanya kenapa dia disebut dengan motor AC itu karena inputnya, ya, input yang masuk ke stator itu adalah arus AC, ya. Sedangkan kalau DC, input yang masuk adalah arus DC. Dan ini Anda pelajari lagi. Ya. Ini tugas baca Anda. Oke. Nah, kemudian, ini enak tulis dari sini ya. Nah, yang Anda lihat, ya. Jadi proses terjadinya gerakan mekanik, ya, itu sebenarnya terjadi dari, ya, rangkaian listrik. Oh, sorry, tadi saya bilang di stator ya. Yang benar itu bukan stator, tapi di rotor ya. Rotor itu bagian yang bergerak. Jadi dia ada terjadi perubahan arus di sini sehingga dia berputar. Ya. Itu untuk motor listrik. Nah, DC motor nanti ada baca ya apa perbedaan prinsipal dari DC motor dan AC motor. Nah, saya nggak kasih tahu di sini. Ya. Kita lihat. Nah, kemudian yang perlu nanti Anda perhatikan adalah bagaimana cara Anda membaca ini nanti ya, membaca grafiknya. Jadi, contoh di sini kalau gambar 1012, motor
dengan magnet permanen DC, ya. Anda lihat di sini, Anda harus bisa baca grafiknya supaya bisa membayangkan cara kerja motornya. Misalkan di sini, kalau speed motornya semakin tinggi, ya maka torsinya akan semakin rendah, ya. Ini hubungan antara torsi dengan speed atau kecepatan putaran dari motor. Nah, kemudian apa yang menyebabkan motor itu memberikan torsi? Torsi itu apa? Torsi itu adalah gaya dikali jarak, ya. Jadi jarak dengan sumbu putar itu adalah torsi. Jadi kalau gerakan translasi itu kita mengenal gaya, maka gerakan rotasi itu kita mengenal torsi. Jadi sebagai review aja, yang namanya torsi itu sebenarnya adalah gaya tapi diterapkan untuk menghasilkan putaran, ya. Jadi untuk bisa menghasilkan torsi itu kita membutuhkan apa? Arus, ya. Jadi arusnya, kalau arus dari motor itu kalau kita naikkan, ya, kita naikkan, maka dia akan memberikan torsi yang lebih besar. Itu cara bacanya, ya. Cara bacanya. Jadi ini bisa Anda baca arusnya kalau dinaik. Jadi kalau bisa kan, kalau kita punya grafik ini kan, kita ngeliatnya kan X kan sebagai waktu gitu, ya. Jadi waktu yang akan jalan terus, sehingga yang di atasnya kan menyesuaikan waktu. Nah, tapi kalau di sini itu bisa Anda baca sebagai torsi sebagai fungsi dari arus. Jadi kalau motor itu kan inputnya adalah arus, keluarnya adalah gerakan mekanik gitu, ya. Nah, sehingga Anda bisa sebut current itu sebagai inputnya, torsi itu sebagai outputnya. Tapi kalau kasusnya generator, ya, torsi itu adalah inputnya, current itu adalah outputnya, kebalik, ya. Jadi itu bedanya motor dengan generator. Cuman masalah siapa yang jadi input. Seperti dinamo itu yang jadi input adalah dinamo sepeda, ya. Yang jadi input adalah gerakan mekanik kan. Kamu ngayuh sepedanya makin kencang, maka lampu di depan lampu sepedamu akan menyala gitu. Nah, itu artinya inputnya adalah gerakan mekanik, outputnya adalah sinyal listrik. Nah, dinamo itu berarti adalah apa? Termasuk dalam, ya, gitu. Nah, ini ada dua macam jenis motor, itu motor DC shunt dan motor DC series. Nah, ini pelajarin karakteristiknya. Oke. Nah, kemudian nanti berikutnya ada persamaan DC motor, ya. Nah, jadi ini ada perhatikan, ya. Di sini ada rangkaian DC motor, di mana di sini, ya, ini ada VEMF, itu adalah motornya. Jadi kalau Anda beli motor listrik itu sebetulnya ada shuntnya atau asnya, ya, yang berputar, tapi nanti di dalam itu ada rangkaian listrik seperti ini, di mana inputnya kalau Anda berikan sebuah arus, ya. Nah, ini ada persamaan tegangan input, itu rumusnya seperti ini. Kalau rangkaiannya seperti ini, maka rumusnya adalah tegangan input sama dengan ini adalah induktansi dari L, induktansi dikali dI per dt. Nah, jadi karena di sini arus masuknya I in dan arus keluarnya juga I in, toh, ya. Anda lihat di sini, nah, itu adalah ada perubahan. Nah, bentuk arusnya ini berubah sesuai dengan waktu dI per dt. Ya, ini agak ke matematika, ya, kalkulus, ya. Pada pelajaran di SMA itu ada turunan, ya. Yang lewat ke L itu adalah dI per dt, yang lewat ke R itu adalah I, ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, sebetulnya kalau belajar tentang sistem kendali yang lebih dalam, ini akan ada lanjutannya ini. Tapi untuk Anda cukup yang ini aja. Intinya adalah Anda lihat di sini, tegangan EMF atau electromagnetic force itu adalah tegangan di sini, ya. Tegangan yang terjadi pada motornya itu adalah omega, kecepatan sudut dikali dengan sebuah konstan, ya, disebut dengan KE, ya, electrical constant. Jadi hubungannya linear antara kecepatan sudut dengan tegangan yang terjadi di sini, VMF.
Dan Anda lihat plusnya ada di sebelah kanan. Anda lihat di sini ya, kalau ada arus dari P-in dari kiri ke kanan, nah ini kan nanti harusnya akan melewati ini kan dari kanan ke kiri sampai ke sini lagi tuh. Nah tetapi karena di sini ada VMF, ada plus, jadi ini ada tegangan yang ngelawan, ya sehingga arusnya ini yang tadinya arusnya in nanti dia akan diperlambat sebetulnya di sini. Oke. Jadi ada VMF. Jadi artinya kalau kalau nanti omeganya ya, omeganya lebih besar, jadi omega di sini gitu di mana motor semakin besar omeganya maka nanti VI-nya akan nanti VMF-nya itu akan lebih besar sesuai dengan rumus ini. Oke. Nah, itu sih cara membaca rumus ini. Jadi pengaruh dari kecepatan sudut ini adalah faktor dari gerakan mekanik, ya. Omega ini gerakan mekanik, ya. Ini sinyal listrik. Jadi masukannya adalah V-in, ya. Nanti yang terjadi adalah gerakan mekanik. Jadi ini outputnya, oke. Ini inputnya, ini outputnya, ini tengah-tengahnya. Itu secara instingtif. Jadi ini belum sampai kita ngomongin perhitungan I-nya harus berapa enggak, tapi ini menjelaskan tentang hubungan antara gerakan mekanik dengan sinyal listrik, inputnya, outputnya. Itu sampai sini ada yang bertanya kan enggak? Nanti Anda akan baca lebih detail. Ini saya berikan clue-cluenya aja. Lalu kemudian ya ada DC motor dinamik. Ini lanjutan lagi. Jadi kalau tadi ini kita bicara hubungan antara kecepatan sudut dari si motor dengan tegangan yang dihasilkan, dan di sini adalah kecepatan sudut hubungannya dengan tegangan input. Nah, ini kita masuk ke dalam torsinya. Kalau tadi kita bicara kecepatannya, sekarang kita bicara torsinya. Nah, jadi dalam sebuah DC motor ada dua aspek ya, aspek kecepatan dan aspek torsi. Nah, tadi aspek kecepatan, sekarang aspek torsinya. Anda lihat di sini T, ya. T itu adalah torsi, ya. Itu hubungannya dengan arus I-in-nya. Jadi di sini hubungannya dengan arus yang masuk. Jadi tegangannya masuk hubungannya dengan kecepatan sudut, arus yang masuk hubungannya dengan torsi. Oke. Nah, kalau mau didetailkan lagi, maka torsi itu sama dengan JA itu adalah momen inersia dari armatur ya. Itu biasanya Anda bisa lihat itu di speknya ya. Jadi kalau torsi mau kita kaitkan dengan kecepatan sudut, maka kaitannya adalah torsi dan turunan dari kecepatan sudut itu berbanding lurus. Kalau di sini torsi dan arus listrik itu berbanding lurus. Kalau di sini torsi dan turunan dari kecepatan sudut itu berbanding lurus. Nah, di sini artinya adalah ya, di sini arus I-nya konstan ya. Di sini kalau omeganya atau kecepatan sudutnya itu berubah, maka terjadilah torsi. Ya. Kalau dia konstan di sini berarti kan 0 ya. Kalau kecepatan sudut itu konstan, berarti kan turunannya kan berarti 0. Nah, kalau dia konstan, maka torsi ini akan sama dengan torsi F, yaitu apa? Frictional torsi, ya, ditambah dengan ini frictional torsi dari internalnya motor, ya, dari armatur, ya. Kemudian T yang L ini adalah kalau dia ada bebannya. Jadi kalau ada motor kamu tempel dengan beban gitu ya, misalnya lengan robot gitu ya, nah itu ada torsinya, ya. Nah torsinya ini yang sama dengan torsi output dari si motor ya. Gitu. Nah tapi kalau ada perubahan kecepatan sudut maka dia bisa nambah nih T-nya. Oke, jadi ini T itu adalah generated motor torque. Jadi torsi yang dihasilkan oleh si motor.
begitu. Nah, TL ini misalkan kalau di lengan robot itu TL itu misalkan kalau lengan robotnya misalnya nih omega turunan omeganya 0, berarti nggak ada aspek tambahan input dari rangkaian listrik ya. Ini adalah murni dari mekanik. TL itu misalkan ini terjadi kalau misalkan lengan robotnya itu ketarik gravitasi misalnya. Misalkan dia lagi posisi mendatar gitu ya. Bayangkan aja ya, dia diputar dengan ini bayangannya susah nih. Tapi nggak apa ya. Jadi ini salah satunya kalau misalkan torsi dari beban yang alami itu biasanya dia karena ada gravitasi. Ya. Tapi kalau dilawan sama ini, dibanding sama ini, nanti akan terjadi torsi yang outputnya generator motor. Ya. Itu kira-kira. Kemudian kalau tadi ada hubungan V input dengan terus ada V input dengan omega, di sini V input dengan omega juga, tapi ada ini permanen magnet, ini motor yang ada R in, nah D in per dt-nya 0. Ketika voltage, ini kasus khusus. Ketika voltage diaplikasikan ke dalam permanen motor, jadi ini dia maksudnya dia mau bilang bahwa rumus yang ini tadi V in, kan rumus yang awal nih. Waktu dia di awal dikasih tegangan listrik, maka arusnya akan berubah dari 0 sampai maksimum. Nah, ketika dia sampai maksimum, maka turunan dari arusnya adalah 0, sehingga kita punya keadaan konstan seperti ini. Nanti pada akhirnya rumus V ini akan menjadi ini, karena DI per dt-nya itu 0. Ya, dia menjadi seperti ini. Ini keadaan steady state. Oke. Nah, itu yang bisa saya, dan ini cuma turunan kelanjutan dari rumus sebelumnya ya. Ya, jadi T ini adalah T sama dengan K kali I. I-nya berarti solving I in. Nah, ini kalau dalam sudah keadaan konstan berarti tidak punya faktor diferensial lagi, sehingga kita bisa konversikan di sini ya R kali I masuk, itu bisa kita konversikan menjadi ini pakai rumus yang di 10/4. Nah, kalau sudah steady state. Ya. Nah, ini cuma turun lanjutan dari atas, Anda bisa pelajari lagi. Ya. Tapi yang penting di sini Anda harus melihat rumus ini cuma memberitahukan bahwa ada hubungan antara gerakan mekanik dan sinyal listrik input. Ini juga sama, gerakan mekanik dengan, kalau ini full mekanik sebetulnya ya, yang mekanik elektrik itu di sini. Jadi ini torsi itu adalah mekanik, ini adalah faktor elektrik ya. Kalau yang ini dia full mekanik, nah, gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya cuma cerita turunan dari atas. Nah, nanti Anda bisa baca grafiknya. Hati-hati di sini ini ada dua garis vertikal, satunya adalah daya, satunya adalah torsi ya. Di mana speed itu nanti berpengaruh pada speed itu ada kaitannya dengan torsi dan ada kaitannya dengan daya. Ini adalah kurva untuk daya yang melengkung ini. Ini adalah kurva untuk ini torsi ya. Hubungan antara torsi dengan ya torque speed curve, ini hubungan antara torsi dengan kecepatan. Ini hubungan antara power dengan kecepatan. Nah, kemudian ada kontrolnya. Nah, kita menggunakan PWM. Saya lupa, kalian kemarin praktikum ada membahas PWM nggak? Pulse width modulation. Nah, ini cuma mau menceritakan bagaimana
mengendalikan sebuah motor listrik dengan menggunakan sinyal, ya, sinyal digital, ya, terutama PWM. Nanti yang mempengaruhi kecepatan itu nanti sebetulnya adalah ini, apa, panjang pulsanya, gitu ya. Mempengaruhi kecepatan, mempengaruhi istilahnya, mempengaruhi panjang ini ya, panjang pulsnya. Oke. Nah, ini contoh satu sistem pengendali untuk motor yang namanya H-bridge, jembatan H. Jadi nanti kalau Anda pelajari ini, Anda akan menemukan satu mekanisme bagaimana cara mengendalikan motor yang arahnya adalah counterclockwise dan satu lagi adalah clockwise. Ya, ini bisa Anda pelajari. Kemudian ini lebih ke teknis, contoh yang lebih ke teknis. Ini contoh penggunaan DC motor pada sistem mikroprosesor menggunakan PIC. Saya lupa kepanjangannya PIC. Oke, kemudian contoh coding. Nah, ini satu tipe lain dari motor DC yang namanya stepper motor. Jadi kalau motor DC itu dia berputarnya kontinu, ya. Sedangkan motor stepper itu berputarnya menurut sudut tertentu aja. Misalkan jadi saya sekali putaran, satu kali pulsa, itu misalkan dia berputar 5 derajat misalnya, atau 10 derajat. Ya. Jadi dia berputarnya hanya pada sudut tertentu. Dan itu dia biasanya digerakkan oleh pulsa, ya, PWM. Misalkan kalau di sini contohnya dia bergerak 4 arah gitu ya. Jadi dia 90 derajat sekali putaran. Terus dikasih pulsa sekali dia 90 derajat. Sekali lagi 90 derajat lagi. Nah, misalnya gitu ya, itu motor stepper. Kemudian itu motor stepper, kemudian berikutnya adalah stepper motor, cara kerjanya. Lalu stepper motor drive circuit, ini pengendalinya. Kemudian stepper motor udah, selecting motor. Ini ya, cara memilih motor untuk aplikasi tertentu. Nah, kita lanjut aja ke aktuator berikutnya, yaitu aktuator hidrolik. Nah, aktuator hidrolik ini prinsip dasarnya sebetulnya menggunakan apa? Karena mungkin di fisika pernah SMA mungkin ya, kalau Anda pernah dengar hukum Pascal. Pascal ya. Kalau Anda pernah lihat hukum Pascal, nah itu sebetulnya contoh aktuator hidrolik nih, seperti ini ya. Nah, kalau masih ingat hukum Pascal, ya. Jadi hukum Pascal itu kalau kita berikan, dia ada 2 penampang gitu ya. Satunya penampang kecil, satunya penampang besar. Jadi kalau kita berikan satu gaya di penampang yang kecil, F1, ya, gayanya kecil, maka kita bisa mengangkat sebuah benda yang masanya sangat besar di sini hanya dengan gaya kecil. Contohnya kalau Anda pernah menyucikan mobil ya di bengkel, itu kan ada yang punya dongkrak yang besar sekali gitu ya. Nah, itu dia menggunakan hukum Pascal. Nah, itu sebenarnya konsep dasar dari semua aktuator hidrolik. Ya, itu pakai hukum Pascal. Konsepnya adalah ini rumusnya. F2 sama dengan penampang A2 dibagi penampang A1 dikali F1. Tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan.
Itu konsepnya untuk hidrolik. Nah, kalau kita aplikasikan di sini, ya di sini, ini kalau cara bacanya gimana sih? Seperti ini. Nah, jadi untuk menggerakkan, ya, untuk menggerak ini nanti outputnya akan di sini naik turun, ya. Jadi dia mempunyai sebuah tangki yang berisi air atau fluida, ya. Kemudian nanti ada pompanya. Nah, pompanya ini dia pakai motor. Nah, jadi sinyal listriknya itu datangnya dari sini, dari motor sini. Di pompa, kemudian ada pressure regulator, ada pressure yang masuk ke arah output, ya. Ada control valve-nya. Jadi ada valve itu apa ya? Valve itu kayak sebuah pipa gitu ya, yang diameternya bisa diatur besar kecil, ya. Nanti dia akan akan menaikkan tekanan di sini, tekanan di bawah bisa naik. Ini nanti ngisep, ini masukkan fluida, ini ngisep fluida, gitu. Nah, seperti itu. Nanti sirkulasi fluidanya itu nanti juga kan, kalau ada yang tidak diperlukan maka dia akan kembali ke tangki air. Ini sirkulasi aja sebetulnya, ya. Yang di pompanya, pompa yang di sini ada gear pumpnya. Nah, ini konsep dari pompa hidrolik, ya. Oke. Jadi kalau hidrolik aktuator itu berarti dia memanfaatkan tekanan dari fluida. Nah, selain hidrolik, hidrolik ada dua, hidrolik valve, ya. Valve itu apa ya bahasa Indonesia-nya, ya? Valve. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Ya, ada hidrolik valve dan hidrolik aktuator. Nah, contohnya pada dongkrak, gitu ya. Nah, satu lagi ada aktuator pneumatik. Kalau di istilah pneumatik, kalau pernah dengar penyakit pneumonia, gitu, itu kan penyakit paru-paru, ya. Ada pneu juga, pneu itu berarti udara, ya. Jadi dia aktuator yang menggunakan prinsip tekanan udara. Nah, hampir mirip dengan aktuator hidrolik, ya. Aktuator pneumatik itu dia dia mengambil airnya dari luar. Kalau di hidrolik tadi kan dia pakai tangki air, ya. Ya meskipun di sini ada reservoir, tapi sebetulnya sumber udaranya dari kompresor itu adalah, atau dari sistem pneumatik itu adalah udara dari luar. Nah, ini kalau Anda mempaban di menggunakan kompresor, ya. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Dia akan mengambil air mengambil udara dari luar. Ya, kemudian prinsipnya sama, ya, dengan yang aktuator hidrolik, tapi udaranya diambil dari luar. Nah, jadi arus masuknya dari sini motor, ya. Dia menggerakkan kompresor. Kalau di hidrolik dia namanya pompa, kalau di pneumatik dia namanya kompresor. Nah, seperti itu. Nah, Anda hanya bisa menggunakan pneumatik sistem ini di bumi, ya. Soalnya kalau di bulan nggak ada udara, jadi Anda nggak bisa pakai sistem pneumatik kalau lagi di bulan. Itu hanya Anda pakai di bumi. Oke. Ya, jadi kita asumsikan penggunanya adalah di bumi, ya, bukan di bulan. Oke, itu adalah ringkasan yang paling ringkas, ya, karena sebetulnya untuk detailnya Anda harus baca. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, penjelasan saya memang tidak jelas, karena untuk lebih jelasnya Anda harus baca. Nah, tugasnya adalah seperti ini. Jadi Anda akan saya minta untuk mencari peralatan yang menggunakan aktuator sebagai berikut. Ya, jadi ada nomor 0 sampai nomor 6, ya. Silakan nanti Anda cari, ya, peralatan yang menggunakan aktuator seperti berikut, kemudian buat analisis singkat bagaimana caranya aktuator itu bekerja, dan supaya tidak terlalu tanda kutip ngibul, ya. Jadi mari kita coba menganalisis dengan
analisis yang ilmiah, ya. Anda bisa gunakan teori-teori dalam buku referensi, atau malah Anda bisa cari jurnal atau paper, ya, untuk Anda makin memahami cara kerja dari aktuator tersebut di peralatan yang Anda temukan. Nah, jangan khawatir, Anda masing-masing tidak perlu mencari 77-nya, ya. Saya menerapkan peraturan sebagai berikut. Jadi untuk Anda mengerjakan tugas yang mana, itu aturan seperti di bawah ini, yaitu jumlah setiap digit NPM Anda, ya, itu Anda jumlahkan, ya, setiap digitnya, NPM yang komplit, ya, jumlahkan, kemudian di modulus 7. Dan masih ingat ya, modulus di pemrograman itu sisa dari perkalian. Misalnya contoh 190610416 itu kalau saya jumlahkan masing-masing, kalau nggak salah hitung, 1 tambah 9, 10, tambah 6, 16, 17, 21, 22, 28 ya. Oh sorry, ini saya keliru. Ini harusnya 7. Nah, jadi ini kalau Anda jumlahkan semua jadinya ini 28 di modulus 7. Nah, 28 bagi 7 berapa? 4 ya, sisanya 0. Nah, jadi Anda yang punya NPM segini itu harus mengerjakan yang nomor 0. Jadi Anda harus mencari peralatan yang menggunakan aktuator berupa motor stepper. Nah, dan coba buat analisis singkat bagaimana caranya bekerja. Singkat bukan berarti tidak ilmiah, ya. Tolong gunakan analisis yang ilmiah. Bisa menggunakan teori yang ada di buku referensi, bisa Anda mencari paper jurnal atau seminar conference, mau dia jurnal nasional atau internasional silakan, tapi jangan menganalisis dengan tidak ilmiah. Gitu ya. Saya tidak membatasi berapa halaman, mau Anda buat sebanyak-banyaknya boleh. Itu nanti akan dikumpulkan karena Anda akan UAS, sehingga saya mengumpulkannya itu di sini. Hari Minggu. Jadi tanggal 13 ya, hari Minggu ya. Jadi oke, hari Minggunya saya bikin ini aja deh. Jangan 10 jam sampai jam 23. 23.59. Ini nggak usah pakai kata. Gitu ya, jadi silakan Anda kumpulkan hari Minggu, batas waktunya 23.59. Gitu, jadi ada pertanyaan dulu untuk tugasnya? Nanti formatnya PDF ya. Formatnya PDF. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum saya. Jadi tugas pertama, tugas itu adalah tugas membaca, karena tugas bacanya itu akan berkaitan dengan tugas kalkulator, ya. Jadi saya tidak minta bukti Anda sudah baca atau enggak, tapi saya minta Anda membaca supaya bisa mengerjakan tugas ini ya. Buatlah analisis singkat bagaimana aktuator dapat bekerja. Misalnya gini, misalkan kalau saya ambil contoh lift gitu ya, itu kan ada aktuatornya kan. Nah, dan aktuatornya misalkan itu terserah Anda nanti yang mendapat tugas yang apa untuk mengambil contoh lift gitu ya. Tapi nanti misalkan lift itu Anda mau menjelaskan cara kerjanya, aktuatornya ya, itu dijelaskan. Kemudian bagaimana sih caranya supaya lift itu bisa, jadi sampai ke sini ya, sampai ke lift itu kan dia bergerak dari lantai ke lantai, gitu kan. Anda jelaskan bagaimana caranya kok bisa lift itu bergerak kalau kita pencet dari misalkan pencet 5 gitu ya, maka lift itu akan bergerak ke lantai 5. Itu gimana ceritanya kok bisa begitu? Itu yang saya minta ya. Contoh lain misalkan kalau misalkan Anda menemukan peralatan namanya misalkan robot gitu misalnya. Robot misalkan robot yang
memindahkan barang misalnya gitu ya, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, jelaskan bagaimana ceritanya aktor-aktor yang ada di robot tersebut bisa membuat robot itu memindahkan barang dari titik A ke titik B. Nah, jadi sebetulnya bunyi pertanyaan seperti itu, berkaitan dengan fungsionalitas dari si peralatan yang Anda temukan. Contoh lain, nah dongkrak itu ya, dongkraknya di bengkel itu, bagaimana ceritanya supaya dongkrak itu bisa ngangkat mobil. Nah, itu nanti yang Anda ceritakan secara ilmiah ya, jadi jangan ngibul ya. Gitu. Secara ilmiah itu maksudnya ada prinsip-prinsip fisika yang Anda jelaskan. Ya, ada kalau misalkan Anda ada butuh sensor pun ya, ada prinsip sensor yang Anda bisa jelaskan di situ. Jadi pokoknya dia bisa menjawab bagaimana caranya peralatan ini berfungsi ya, seperti yang diinginkan. Itu pertanyaan intinya. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Nanti untuk ujiannya itu startnya dari setelah UTS ya materinya. Nanti saya belum bicara dengan Pak Brili mau berapa soal. Nanti saya infokan lagi. Tapi materinya itu dari setelah UTS sampai aktuator. Ya, jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Dan ini pertemuan kita yang terakhir. Saya harap Anda semua lulus, ya, dapat A gitu ya. Saya harap dapat A. Dan saya harap kita tidak ketemu lagi di Mekatro, tapi ketemu di kuliah yang lain. Otomasi ya. Biasanya saya mengaku otomasi. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai di sini dan silakan dikerjakan tugasnya. Dan deadline-nya ingat hari Minggu jam 11.59 malam. Baik, terima kasih. Itu saja. Selamat menempuh ujian akhir dan semoga Anda semua lulus. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di kuliah yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.